Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalam ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat karunia-Nya kita pada malam hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga insya Allah kumpulnya kita mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam tak lupa kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alih, yang mana berkat beliau kita dibimbing, ditunjukkan jalan al-haqqu haq wal batilul batil. Jalan yang baik itu baik dan jalan yang buruk itu buruk dan bisa kita tinggalkan. Para hadirin rahimakumullah yang saya hormati, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, para kiai yang mungkin sudah hadir ataupun yang belum hadir. Pada malam hari ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad. Tentunya sebagaimana yang tertulis pada banner, kita ingin mentauladani Nabi kita Muhammad untuk bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak mengenal Nabi, kita nggak bisa sayang sama Nabi. Kalau kita tidak kenal Nabi, kita tidak akan mungkin rindu dengan Nabi. Kalau kita sudah kenal Nabi, kita sayang Nabi. Kalau kita sudah kenal Nabi, kita akan rindu kepada Nabi. Dan hasilnya, kalau Anda cinta, mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang kalau sudah jatuh cinta, dia akan nurut kepada orang yang ia cintai. Itulah tanda cinta yang hakiki, para hadirin. Dan cinta itu memang perlu pengorbanan. Tanpa pengorbanan maka cinta itu tidak akan dikatakan benar. Cinta itu perlu kita harus ada pengorbanan. Inna likulli mahabbah dalil wa dalilu mahabbah bil ittiba'. Semua yang bilang cinta perlu bukti. Dan termasuk buktinya cinta adalah kita mengikuti apa yang orang yang kita cintai. Para hadirin, saya kasih contoh yang gampang. Setiap santri yang keluar dari pondok itu pasti punya gaya dan karakter masing-masing. Misal, ada santri alumni dari Sidogiri, ada santri alumni dari Lebak, ada santri dari pondok pesantren Lirboyo. Dari macam-macam pesantren, santri-santri ini pasti punya gaya masing-masing. Dari mana gaya itu? Dari mengikuti gurunya, para hadirin. Dari mengikuti gurunya. Karena menunjukkan tanda cintanya santri kepada guru, maka santri itu mengikuti gaya gurunya. Maka jangan dihitung perbedaan itu akan menjadi sebuah perpecahan. Tapi perbedaan itu adalah indah. Itu dalam sudut pandang dalam sudut pandang di dalam ilmu agama. Begitu juga kita di Indonesia ini. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kita beda-beda. Ada yang kulit putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang laki, ada yang perempuan. Tapi perbedaan itu bukan memecah kita. Perbedaan itu harus menjadikan sebuah motivasi kita untuk semakin bisa erat dan bersatu. Dan Nabi SAW mengajarkan itu.
Nabi tidak mengajarkan perpecahan, tapi Nabi bagaimana mengajarkan persatuan dan kesatuan. Jangan sampai ada yang bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Bersatulah kamu di dalam santungan, bersatulah kamu di dalam satu ikatan, yaitu ikatan hablullah. Kita harus bersatu karena Allah. Jangan bercerai-berai, jangan berpisah sana dan berpisah sini. Jangan nanti karena kita beda kelompok kita nggak nyapa. Jangan nanti karena kita beda alma mater kita akhirnya musuhan. Lah, itu bukan ajarannya Nabi itu. Wala tafarraqu. Dan Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala juga menyerukan, selain kita bersatu karena Allah, juga wala tafarraqu, jangan kalian berpecah. Karena Nabi nggak suka kalau melihat umatnya itu pecah. Nabi itu nggak suka kalau melihat ada umatnya bertengkar. Fa'fu anhu wastaghfir lahum. Bagaimana Allah Ta'ala mengajari Nabi Muhammad, kalau ada orang yang menyakiti Nabi Muhammad, wa'fu anhum, maafkan mereka wahai Muhammad. Nabi kalau disakiti orang, wa'fu anhum, maafkan aja. Bukan cuma disuruh untuk memaafkan, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun kepada Allah atas perbuatan jelek yang telah mereka lakukan. Maka itu Nabi nggak pernah untuk melaknat orang, nggak pernah. Bu'ithu rahmah walastu la'an, atau kama qala Nabi. Nabi mengatakan, aku ini diutus sama Allah untuk menyebar rahmat, kedamaian, kasih sayang, persatuan, bukan untuk saling melaknat dan mempecah umat. Itulah ajaran Nabi SAW. Nabi nggak mau umatnya pecah, Pak. Nabi nggak mau kalau umatnya itu ada yang nggak nyapa. Nabi nggak mau kalau ada umatnya yang bercerai-berai. Nabi menginginkan umatnya ini menjadi ummatun wahidatun, ummatun marhumatun, umat yang bersatu, umat yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Bagaimana kita bisa bersatu? Kalau Anda ingin bersatu, tauladani bagaimana akhlak mulianya Nabi Muhammad. Kalau Anda ingin menjadi umat yang marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauladani Nabi Muhammad. Bapak Ibu, kita sudah nggak butuh contoh orang lain, kita nggak butuh figur orang lain. Mohon maaf, kita butuh figur cuma satu, Nabi Muhammad, dan itulah yang ada di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada untuk kalian semua contoh yang baik, yang kebaikannya dipuji sama Allah. Pak, Bu, gak usah nyontoh sing liyane. Yang lainnya gak ada pujian dari Allah di dalam Al-Quran. Yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran cuma Nabi Muhammad. Uswatun, pemimpin, bukan pemimpin biasa, tapi uswatun yang uswah yang baik, contoh yang mulia. Maka itu jangan Anda menyontoh yang lain. Bahkan Allah Ta'ala menyerukan di dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah ma'asyiral hadirin, Allah mengatakan anna fikum Rasulullah, sesungguhnya ada pada kamu Rasulullah. Betul itu, Pak, Bu, kita harus sadar loh, kalau di diri kita ini ada Rasulullah. Maka jangan tenggelamkan Rasulullah karena kesalahan kita. Jangan kita menjauh dari Rasulullah. Bagaimana di dalam hadis disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat an Jabir bin Abdullah, awwalu makhlukin khalaqahullahu ta'ala nura nabiyyika Muhammad. Ini Allah, Pak, Bu, sebelum menciptakan langit dan bumi, pertama yang dicipta oleh Allah cahayanya Nabi Muhammad. Wa minhu, dan dari cahaya Nabi Muhammad, tafarra'a khalqan ba'da khalqin fima hadath wa ma tagadam.
Dari cahaya Nabi Muhammad Allah ambil cahaya ini, Allah jadikan ciptaan-ciptaan yang dulu dan yang akan datang semuanya dari cahayanya Nabi Muhammad. Maka itu mau tidak mau, orang soleh ataupun tidak soleh, orang baik atau tidak baik, tatkala melihat Nabi Muhammad jatuh cinta. Orang baik, orang nggak baik, tatkala disebut nama Nabi Muhammad, hatinya akan luluh. Dulu ada orang ngetes Nabi Muhammad. Dia mengatakan waktu Nabi Muhammad perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah, aina Muhammad? Mana sih yang namanya Muhammad? Kenapa itu orang-orang kok mengagung-agungkan Muhammad? Itu ada apanya Muhammad itu? Saya pun kalau berjumpa sama Muhammad, saya nggak akan tertarik, nggak mau jadi pengikutnya Muhammad itu. Begitu Nabi Muhammad datang, Pak. Begitu Nabi Muhammad datang, man ra'a badi'atan habah, man khalata ma'rifah ahabbah. Orang kalau ngelihat sekali begini, dia enggan, karena Nabi Muhammad itu sangat berwibawa. Tapi kalau sudah kumpul dengan Nabi Muhammad, ahabbah, pasti orang itu jatuh cinta. Gak ada orang yang gak jatuh cinta dengan Nabi Muhammad. Ini ada orang kafir mau ketemu Nabi, Pak. Orang ini kafir. Mana sih Muhammad? Saya mau tahu yang Muhammad. Begitu Nabi Muhammad datang, Pak, disambut oleh orang-orang di kota Madinah. Tala'al badru alaina min dhani yatil wada'. Itu sambutan orang Madinah waktu Nabi datang. Tala'al badru alaina, telah datang rembulan kepada kami, Nabi Muhammad. Ini orang kafir kepingin tahu, ngetes mana Nabi. Begitu lihat Nabi gemeter, Pak. Iku loh Nabi Muhammad, paranono. Katanya orang Madura ngetek, Pak. Geter, Pak. Loh lah, apa kok dia geter? Itu loh kamu katanya mau ketemu sama Nabi Muhammad, itu orangnya datang. Geter. Nabi melihat kok gemeter kabeh. Yu'annisu, menenangkan Nabi. Duduk. Dijak duduk sama Nabi. Kenapa? Tenang aja, nggak apa-apa. Kasih makanan sama Nabi, dihargai sama Nabi, dihormati sama Nabi. Diajak duduk di sampingnya Nabi. Orang ini bukan Muslim. Diajak duduk di sampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk yang enak ya, duduk yang tenang, kasih makan, kasih ini. Bahkan lebih top lagi waktu itu sebagian riwayat mengatakan surbannya Nabi Muhammad ini dibeber begini, Pak. Dibuat duduknya orang yang non muslim ini tadi. Orang non muslim ini dibeberkan surbannya Nabi, silakan duduk. Ini orang nggak habis pikir, Bu. Iki aku non muslim loh, iki aku gak iman loh ambek wong iki. Saya tidak percaya belas loh sama orang ini, tapi saya dimuliakan seorang seperti ini. Ya sudah, innahu laisa biwajhin kadzab. Ini bukan wajah pendusta ini kalau begitu. Ini benar ini. Luluh hatinya, spontan pindah duduk di depan Nabi, ngulurkan tangan. Saya masuk Islam. Hal yakrahak, ada yang maksa kamu? Ada yang maksa kamu masuk Islam? Lah, nggak ada. Terus apa pendorong kamu? Nggak ada. Dari hati saya. Baik kalau gitu, salaman sama Nabi, masuk Islam di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Akhlaknya Nabi yang luar biasa. Akhlaknya Nabi yang luar biasa. Nabi pernah di kota Taif dilempari batu, disakiti, dicaci, dimaki, dihina. Malaikat nggak kuat. Bukan Nabi yang nggak kuat, malaikat nggak kuat. Datang kepada Nabi Muhammad, malaikat pamit kepada Rasulullah, ya Rasulullah, a'dzinli, izinkan aku untuk mengangkat ini gunung dua. Ada dua gunung, izinkan aku untuk aku angkat. Mau kamu taruh mana? Mau saya letakkan di atas kepala orang-orang yang durhaka, orang yang kurang ajar kepada kamu. Bagaimana akhlaknya Nabi? Kalau kita disakiti orang yang ngomong, yo teken, keplakan begitu. Tapi kalau Nabi enggak. Jangan malaikat. Kembali kamu ke tempatnya kamu. Saya minta sama Allah,
kalau bisa orang-orang ini jadi orang yang sadar iman kepada Allah. Kalau memang tidak bisa, saya tetap mohon kepada Allah, mungkin dari anak turunnya akan menjadi anak-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti, dihina, dicaci, diapakan saja. Ahlan wa sahlan. Enggak ya? Nah, ya ini Rabu, Masya Allah. Enggak ya. Oh, ten kursi ya. Ngapunten nggih. Kula lanjutaken kedik ya nggih. Ya napa niki kula ten kursi ta ndak? Jenengan ten kursi ya. Ya iki ngarai bingung aku. Hadirin, aku tak ngadeg ae. Hadirin rahimakumullah. Akhlaknya Nabi ini luar biasa sekali, Pak. Akhlaknya Nabi indah. Nabi SAW begitu orang-orang itu malaikat datang menawarkan untuk mengambil yang namanya gunung, Nabi mengatakan enggak. Beda dengan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam itu ulul azmi, Nabi yang luar biasa, sabar Pak Nabi Nuh itu, Pak. Nabi Nuh itu, Bu, tak ceritani didik sabarin Nabi Nuh. Diperintah kali Allah Ta'ala dikengken damel kapal. Jarine wong-wong umatnya Nabi Nuh. Lah iya, Nuh iki apa karepe Nuh? Di sini ini jauh dari yang namanya laut. Enggak ada banjir di sini. Perlu apa Nuh buat kapal besar? Nuh mengatakan, saya enggak membuat ini kecuali diperintah Allah. Bahtera yang besar yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ada apa Nuh kamu buat ini? Ya nggak apa-apa, memang ini perintah Allah. Nuh, di sini kan nggak ada hujan. Nuh, ada hujan, nggak ada hujan, yang jelas Allah perintahkan saya lakukan, selesai. Makanya pelajarannya Pak Bu, jenengan nek diperintah kali Allah ampun tanglet malih. Apa kok ngene kok gak ngono ae? 5 waqif qaulun dzul hamak. Orang kalau ngomong banyak, ya apa iki? Lah kok gak ngene ae? Mestine kan ngene. Pangeran sampean kritik. Itu namanya qaul dzul hamak. Itu ucapan orang yang bodoh. Anda kalau diperintah sama Allah, nurut ae wis. Masuk akal gak masuk akal gak apa-apa. Lah wong memang kita ini tidak ada yang masuk akal, Bu. Kita ini kan semuanya tidak masuk akal. Lah kok iso-isoe saiki sampean urusannya pangeran nanti diakalno. Kita ini tidak masuk akal. Loh, Anda diciptakan dari apa? Manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Awal asal usulnya dari tanah, Pak. Saya takon sih, perusahaan di sing iso gawe menungso. Ndak ada masuk akal. Tanah kok mau jadi manusia? Idza arada syai'an yaqula lahu. Allah yang berkehendak mau apa? Semuanya nggak masuk akal. Tapi kalau Allah yang berkehendak, itulah namanya iman. Maka itu Islam bertumpuh juga kepada iman. Jangan semuanya dikorelasikan dengan akal. Ini masuk akal, ini gak masuk akal, ini akal, ini akal. Wong akali dewi mangan tempe, ATKB dipikir akal. Jangan begitu. Jangan semua dimasukkan akal. Mohon maaf aja, mohon maaf, bukan jorok. Kita ini keluar dari perut ibu kita, mohon maaf, hanya karena bertemu 2 cairan. Hanya dari cairan itu bisa jadi manusia. Profesor mana yang pinter, yang hebat, yang bisa membuat cairan akan menjadi berubah menjadi manusia? Tidak ada kecuali Allah. Makanya Fir'aun pernah ngomong, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu sing kuat, sing dukur, sing hebat. Karena Fir'aun ngaku Tuhan, innahu tagha, kata Allah. Oh kebacut rek Fir'aun iki rek ngaku Tuhan bararek. Ditanya oleh pengikut Fir'aun, Fir'aun,
Apa dalilnya, apa tandanya kamu kalau ngaku kamu jadi Tuhan? Maka Fir'aun mengatakan ana uhyi wa umid. Hebat, jadi Fir'aun iso nguripi iso mateni. Coba buktikan Fir'aun, kaifa tuhyi wa kaifa yumid. Buktikan Fir'aun, bagaimana kamu menghidupkan dan bagaimana kamu mematikan. Baik, akan saya buktikan untuk menghidupkan. Sing godhong abang rene, jadi Fir'aun. Tunggu episode 9 bulan lagi. Duh ya kadek ngenteni kon on lek carane koyo ngono on. Masih wong kedawung ya koyo ngono modele. Allah tidak begitu kalau menciptakan. Fir'aun, bagaimana kamu bisa mematikan? Allah bisa mencabut nyawa dari manusia, meninggal, ruhnya yang diambil, bukan menyakiti daripada jasadnya. Fir'aun, bagaimana kamu bisa mematikan? Sini kamu, ambil pedang, tebas. Iki masih wong kampung ya iso. Gak bisa lah Pak, kita mau nyamai Allah. Kembali kepada Nabi Nuh biar tidak terlalu panjang. Akhirnya ringkas cerita, Nabi Nuh buat kapal dadi wis, kapalnya dadi wisan. Kata Nabi Nuh, irkabu, ayo naik ke atas kapal. Ndak gelem wong-wong. Diajak ndak gelem, termasuk anaknya yang namanya Kan'an. Ya bunayya, wahai anakku, sini naik, wala takun ma'al kafirin. Jangan kamu kumpul dengan orang-orang kafir. Nanti kamu ketut arah loh, Bu. Temanya kita ini harus mempelajari akhlak Rasulullah. Ingat ya, kalau anak-anak kita kepingin selamat, jangan lepaskan anak kita untuk gampang bergaul dengan orang-orang kafir. Beb, kalau kumpul maksudnya ya apa Beb? Dagangan kumpul jual beli ya apa? Ya boleh kalau itu. Tapi kalau berteman dekat kepada orang-orang yang tidak seagama dengan kita, mohon maaf, katut loh agamamu, rusak loh nanti akidah kita. Wong yang NU iso dadi Wahabi kok. NU kita ahli sunnah wal jamaah bisa pindah dari akidah kita karena kumpulan kita yang nggak bener. Saya punya jamaah, gak ketemu aku 2 bulan 3 bulan moro-moro terus baduke ireng. Lho kok cepet badukmu ireng? Lah wingi-wingi kok gak ireng kon kumpul ambek aku tahunan niku. Lho kon kumpul aku salat apa ndak? Salat Beb. Lah terus iki 3 bulan melok akidah apa melok ajaran ndi kok baduk ireng? Anu Beb, lek kula tumbut sing thariqah niki damel wonten wonten kaya watune ana alate dilek bengi dipasang gosong baduke. Yo efek gak tau mangan apel New Zealand kon. Aku iki balik cilik sujud Pak sembahyang ya alhamdulillah gak tau ninggal. Lek misalnya takdire gosong ya wis ngono lho Pak. Lek misalnya gak gosong kan berarti tandanya kulit saya terawat. Oh ini Quran ada Beb, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Lah kon pas ngarep, lah sampean biyen pas ngartekno tafsir simahum fi wujuhihim min athari sujud, gurumu nerangno kon turu. Terus kok maknai simahum fi wujuhihim ono bekas nang bathuk. Kitab mana yang ada seperti itu? Tafsir mana yang seperti itu? Makanya lek ngaji kudu nang guru sing tepak Pak, duduk cukup seker. Pokok ono sing iso ceramah kok dadekno guru. Amane saiki BBM larang, kerjaan sondok sumpek, perusahaan tutup nyekel surban, belajar teko YouTube meneh ceramah, tasrif gak eruh, kon ngikrab gak ngerti, maca kitab gak ngerti, hukum gak eruh, gawe majelis taklim. Ya ilaha illallah. Jarane wong ditangane diambil diwalak-walik dolek barokah. Wong ngajine teko YouTube gak tau nyekel kitab kok doleki barokah. Makanya sampean ya pinter main HP-an akhirnya. Hadirin hati-hati kalau pilih ulama. Hati-hati kalau pilih ustadz. Hati-hati kalau pilih guru. Sudah. Nabi Nuh, ayo munggah. Yang iman sama Nabi Nuh naik, yang gak iman sama Nabi Nuh gak gelem munggah. Maka Nabi Nuh berdoa. Ini loh saya tunjukkan bedanya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh. Nabi Muhammad diloroi malaikat teko kula tumplekaken gunung ten nginggile sirahe tiang-tiang niki nggih. Terus Nabi Muhammad ojo lek gak iman saiki mungkin anake. Tapi kalau Nabi Nuh wis ana katakan gak gelem. Kalau kamu sudah tidak mau, akhirnya Nabi Nuh berdoa, Allahumma la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, ya Allah, jangan sisakan di atas bumi ini orang-orang kafir dayyaro, kecuali engkau hancurkan semuanya.
mati kabeh Pak didekno ambek Allah dikai banjir wong doae nabi yang ada di atas kapal itulah yang punya keturunan-keturunan. Ya jadilah sekarang kita ini dari keturunan orang-orang yang dulu mbah-mbah kita ini iman kepada para nabi-nabi. Yang gak iman sama Nabi Nuh semuanya waktu itu dihancurkan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para hadirin, kapalnya Nabi Nuh dikongkon munggah gak ana wong gelem. Nabi Nuh diloroi jarine ana wong-wong dirusak kapale. Ojo rek, lek ngerusak gawene cepet, gawene suwe ngerusaki cepet. Ayo dieker-eker pisan ae digawe loro atian no. Ayo ya apa carane? Sepunten iki diisingi ya. Gak apa-apa dadekno WC ae. Iya wis. Dadi wong sak kampung lek ate ngising nunggah kapale Nabi Nuh. Sakit perut munggah cerot. Sakit munggah maneh, sakit munggah maneh. Nabi Nuh pancen wong sabar. Terus Nabi Nuh Gusti jenengan merintahkan kula damel nggih kula damel. Urusan kula dingetenaken pun urusan kula. Sing penting kan kula pun damel. Kula mboten tumut-tumut napa terus jenengan pun. Karena Nabi Nuh gak melok ngamuk. Ki lho ilmune sampane diloroi wong aja melok ngamuk, cek pangeran sing ngurusi, Pak. Begitu dikotori bek sing jenenge kapal mulai bek ngapunten nggih nek sentuk kasar. Ambek taek-taeke wong-wong kafir lho. Bek begitu wis mulai bek tambah bek pangeran ngatur ya wis Nuh krana sabar kon Nuh. Ya kon ya gak ngamuk ya gak ngilokno. Allah sing turut nyampur, Allah sing ngatur. Ya napa kali Allah diatur ana wong picek ngising. Munggah ndukure kapal kepreset tepak ngeden. Jebur bayus. Wangan entakmu. Wawake kok kabeh ngene-ngene gosokan melek motone ketok Pak Warwa. Lho, di kok endi ngene? Kok iso delok lho iya ketok raimu ireng. Mulai gak dituntun mlaku dhewe lho kan iya apa berobat nang ndi? Berobat nang jero entekmu iki ngene ya. Sing genah takoni. Iya, aku gara-gara lugur nek kene kok metuku langsung ketok motoku. Sing genah iya, dolek contoh maneh ana wong pincang. Iki mari gawe korban. Cakel diucal pas. Woi, kenae. Bayu. Betul. Ngadeg gak pincang, Bu. Loh, jare wong-wong berarti kotorane iki dadi obat. Karena kotoran dadi obat, wis gak repot. Ayo dicoba obati wong gratis ya. Dikeduk dhewe, dilebokno plastik dhewe. Entek bersih. Ana wong teko lho, gak kumanan rek, dikerik. Rek. Entek kriane, pola sik ana bekas-bekas, sik ana mambune dikai banyu digosok sampai kapalnya Nabi Nuh kembali bersih lagi. Sampean sing ngotori, sampean sing mangan kotorane. Karena Nabi Nuh tidak ikut campur. Wa ufawwid amriya ilallah. Gusti, kula pasrahaken ten jenengan. Napa terus jenengan? Iku lho ilmu. Sampe nek diloroi wong aja ngamuk. Gusti tiyang larani kula pun mboten napa-napa. Kula cuma saged sabar. Napa terus jenengan pun? Engko sing diloroi sampean yang diloroi gara-gara iku dipangan dhewe kok. Tapi lek sampean melok ngamuk pangeran meneng wis. Ya wis kok wis ngamuk, aku gak melok-melok. Begitu caranya. Hadirin, yang jelas kalau mau diceritakan ya panjang lah. Intinya ayo tauladani Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, jangan jauh dari Nabi Muhammad. Semoga dan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat. Sunnahnya Nabi. Yang terakhir 2 detik, 2 menit, saya pesan biar ada perubahan pengajian ini. Sunnahnya Nabi wajib kita hidupkan. Nggak usah sing gede-gede Pak Bu, sing gampang-gampang. Contoh nggih. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Lek sampean cinta lah kono. Nomor kali masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kilo. Ojo ngaku cinta lek gak ada buktine. Tak baleni cek eling. Masuk masjid kaki napa? Keluar masjid kaki napa? Masuk kamar mandi kaki napa? Keluar kamar mandi kaki. Jangan makan, jangan minum kecuali tangan kanan. Aku sih tolong dilawingi pengajian diundang uang langsung ceramah ku mandek kadakno. Gara-gara mari ceramah ngene sik tepak ceramah, lek ngombe tangan kanan sohibul bed sing ngundang aku ngombe tangan kiwa. Tak dekek mikir mulai wis. Lah terus hasilnya apa Bu nggih? Lah pengajian dawa-dawa ternyata hanya sunnah seperti itu aja tidak kita bisa buktikan. Ayo talek sampean niku pancen cinta mbek Kanjeng Nabi, rubah
jangan minum kecuali tangan kanan. Masuk kamar mandi kaki kiri, biasakan itu. Masuk rumah bismillahirrahmanirrahim, maca ayat kursi, maca qul huwallahu ahad, cek barokah, cek barokah. Bahkan lebih dalam dari itu, mohon maaf, tatkala orang berhubungan, Pak, suami istri, maca donga Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton minna. Loh, ini kadang enggak didengungkan, ini kadang tidak disuarakan, atau mungkin disuarakan dengan bahasa yang jorok, ya enggak pantas. Tapi ini perlu untuk kita ingatkan. Lek sampean gapal maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kalau tidak setan ikut campur. Kalau setan ikut campur, anaknya sampean duduk tadi setan. Sifatnya ada sifat setan, malah nakal. Kok wong tuane nyesek. Wong tuane gak seneng atine. Maka itu banyak-banyak berdoa. Itulah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'an hadhihi jam'an marhumah wa min ba'di tafarruqan ma'sumah la taj'al fina wala ma'na syaqi wala mahrumah bi rahmatika ya awwalal awwalina wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin. Allahumma rabbutna bin nabi rabtan la yalhal la fid dunya wala fil qabr wala fil barzakh ilal jannah. Allahumma kama ballaghtana fi syahri maulidin nabi Muhammad faballighna ziyarata makkah wal madinah sinin ba'da sinin awam ba'da awam ma'al afiyah daimah tamah bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kalau ada salah luput atau ucapan saya yang kurang baik atau terlalu panjang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk panitia, saya terima kasih banyak untuk kepada semua panitia. Saya tidak bisa lama-lama atau tidak bisa duduk. Saya mau langsung jalan karena masih harus saya ke Pandaan dan ada beberapa tempat. Jadi insya Allah lain waktu kita bisa berjumpa lagi yang tenang, duduk yang enak. Lek masalah mangan-mangan masih gak pengajian ngono ngundang aku tok mangan-mangan, pokok syukur panganannya enak. Sambel pedes teko, Bu. Nggih, nggih. Niki mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.